Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan ini saya coba untuk memperkenalkan salah satu fitur yang ada di sistem informasi akademik ya, khususnya untuk user dosen ya. Nah, apa fitur itu? Fitur itu adalah fitur untuk menginputkan nilai ya, nilai harian atau mungkin poin harian atau mungkin nilai-nilai yang diinputkan pada season-season tertentu. Ya, sebelumnya mungkin untuk penilaian itu ada penilaian keaktifan, ya, kemudian penilaian UTS, UAS, tugas seperti itu. Nah, biasanya itu dimasukkan pada waktu tertentu, ya, misalkan di akhir perkuliahan, ya, seperti itu. Nah, untuk saat ini di sistem informasi akademik itu ada salah satu fitur yaitu untuk menginputkan nilai ya itu tidak harus di akhir perkuliahan tapi bisa digunakan untuk menginputkan nilai itu setiap kali uh, ada penilaian yang harus diinputkan gitu. Misalkan di pertemuan pertama itu ada kuis, ada tugas mandiri atau mungkin ada penilaian keaktifan di kelas ya seperti itu. Nah, kemudian nilai tersebut nanti akan dihitung dan diakumulasi secara otomatis untuk masuk ke kategori penilaian. Ya mungkin ini mirip-mirip dengan OBE itu ya, tapi mungkin ini konsepnya berbeda. Karena ini adalah uh, konsep lama, tetapi coba untuk dikolaborasikan dengan penilaian-penilaian model UBE seperti itu. Oke, kita coba masuk. Biasa, masukkan user, password. Oke, nah untuk penilaian itu biasanya kan dari input nilai ya di sini. Kemudian misalkan kita inputkan nilai. Nah, di sini ini. Jadi penilaian seperti ini ya. Jadi ada keaktifan, tugas, UTS, proyek, UAS, di mana untuk bobot ini bisa di setting masing-masing mata kuliah oleh dosen yang bersangkutan. Ya, jadi mungkin dosen satu dengan yang lain itu memiliki pengaturan bobot kategori penilaian yang berbeda-beda seperti ini ya. Jadi mungkin keaktifan itu lebih tinggi dari 15, kemudian tugas bisa saja mungkin lebih tinggi, UTS itu mungkin lebih rendah, proyek itu nanti bobotnya paling tinggi atau UAS itu di bobot yang paling tinggi ya seperti itu. Jadi ini bisa disetting sendiri. Yang di video saya sebelumnya itu sudah saya perkenalkan ya. Oke. Uh, jadi nanti untuk mengisi data-data ini ya, itu nanti dari nilai keaktifan. Oke, kita coba ya. Nah, pada menu nilai keaktifan di sini yaitu nilai keaktifan bukan keaktifan saja sebenarnya, tapi bisa kita inputkan nilai-nilai yang lain. Jadi maksudnya dari nilai keaktifan ini adalah nilai yang bisa dimasukkan pada saat-saat tertentu gitu. Jadi bisa setiap saat, setiap setiap ada prestasi mahasiswa kemudian diinputkan ya. Seperti itu bisa menggunakan ini gitu. Nah, selain kita dimudahkan untuk mencatat poin-poin yang didapatkan mahasiswa, itu juga nanti langsung berakumulasi pada penilaian akhir ya. Oke, kita coba. Misalkan kita masukkan nilai salah satu mata kuliah yang diampu oleh dosen. Oke, kemudian di sini ada nama-nama mahasiswa ya.
Nah, untuk menginputkan nilai, ya, untuk menginputkan nilai, ini sebenarnya bisa langsung dari sini, ya, dari sini. Tapi misalkan kita ingin menginputkan nilai dengan melihat nilainya dulu sebelumnya, itu bisa kita lihat dengan menggunakan tombol ini, ya. Misalkan di sini Mailinda, kita lihat nilainya. Oke. Nah, di bawah ini. Nah, pada tanggal 13 Oktober, ya, ini ada penilaian, misalkan di sini ada keterangan ya, aktivitas penilaian mengerjakan tugas harian, ya, seperti ini. Nah, nilainya itu misalkan 90, kemudian total keaktifan. Nah, total ini nanti akan diakumulasi semua tugas pada saat ini. Jadi ini sebagai pertimbangan nanti pada saat untuk menginputkan nilai secara total, walaupun nanti nilainya itu otomatis. Oke, kita coba. Misalkan ini oke ya, di sesi kedua ini. Nah, ini bisa kita tambahkan nilainya itu di sesi yang sama, tidak masalah. Gitu. Nanti akan terakumulasi. Oke, misalkan ini juga di sesi kedua. Kemudian pilih, nah di sini ada beberapa pilihan ya. Ada keaktifan, tugas, proyek, UTS, UAS ya. Nah, ini sesuai dengan kategori yang tadi ya, di nilai akhir tadi. Nah, di sini ada keaktifan, tugas, proyek, ya, UAS, UTS, ya. Tapi untuk saat ini memang untuk UTS dan UAS itu em, koneksinya saya putuskan dengan input nilai ini dengan yang di sana tadi karena apa? Kebetulan untuk saat ini untuk penilaian ya UTS dan UAS itu masih berlaku dan ini dipisahkan ya. Biasanya diinputkan pada setelah UAS dan UTS. Jadi ini kita apa? Kita kecualikan dulu. Oke, kita coba misalkan tugas. Oke. Di sini misalkan mengerjakan tugas kelompok misalkan. Oke. Kemudian nilainya, nah ini bebas ya, sesuai dengan nilai yang dicapai keberhasilan atau prestasi yang dicapai oleh mahasiswa. Oke, misalkan saya berikan nilai 96. Oke, saya simpan. Oke, nah di sini bisa kita lihat nilai berhasil disimpan. Di sini nilai totalnya menjadi 32. Nah, ini maksudnya apa? Ini bukan nilai eh, apa? Nilai jadi bukan nilai total tadi gitu, tapi ini sudah apa? Diambil rata-rata dari prestasi kelas gitu ya. Jadi bukan bukan nilai apa untuk input yang ditransfer ke kategori itu bukan nilai yang 90 tadi, karena 90 itu adalah nilai 1 poin gitu. Nah, ini akumulasi dari beberapa poin yang lain gitu, yang diambil rata-rata dari masing-masing kelas gitu. Kenapa seperti itu? Karena untuk nilai itu tidak bisa ditambahkan langsung seperti ini, ya. Kemudian nilai maksimal, nilai yang tercapai itu 93 itu tidak bisa seperti itu. Karena apa? Di dalam sistem ini juga memperhitungkan keaktifan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nanti memasukkan data atau mendapatkan nilai itu tidak sama semua. Jadi bisa saja nanti salah satu mahasiswa itu memiliki nilai tinggi, misalkan nilai 99, tapi hanya 1 kali prestasi yang dia dapatkan. Kemudian dibanding dengan mahasiswa yang lain, misalkan mendapatkan prestasi nilai keaktifan tadi, itu misalkan 5 kali, tapi nilainya hanya 80-80. Tentu nilai 99 yang didapatkan dari 1 kali keaktifan
itu belum tentu lebih bagus daripada yang nilai 80 atau mungkin 70 tetapi aktif sebanyak 5 kali. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini ada perhitungan kalkulasi dari semua anggota kelas seperti itu. Jadi berapa jumlah yang didapat ini adalah dari akumulasi, kemudian juga grade dari kelas tersebut, grade di dalam kelas tersebut, ya, seperti itu. Jadi ada ada perhitungan-perhitungan tertentu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada hapus, misalkan untuk dibatalkan dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Tadi namanya yaitu Melinda ya. Kita cek di sini input nilai. Oke, Melinda. Nah, di sini. Nah, di tugas itu masuk nilainya 32 ini. Oke, berarti kan sama dengan yang di inputkan tadi ya. Nah, kemudian nilai di sini ya, nilai di sini ini nanti akan berubah secara otomatis ini. Jadi Bapak Ibu dosen ini nanti tidak harus menyimpan karena nanti otomatis akan tersimpan dan nilai itu akan terisi secara otomatis ya, nilai grade-nya ini. Misalkan UTS di sini nilainya misalkan 90. Kemudian di sini proyeknya ini juga misalkan 90. Nah, otomatis sudah berubah. Kemudian di sini misalkan juga 90. Nah, grade-nya masuk lagi gitu. Nah, ini langsung tersimpan otomatis gitu. Walaupun di sini tidak ditekan tombol save ya. Nah, walaupun di sini ada tombol save, ini adalah penyimpanan permanen. Permanen itu seperti apa? Permanen ini adalah apabila kita sudah yakin data itu sudah masuk semua, baru disimpan permanen. Tujuannya apa? Disimpan permanen ini nanti akan dikirim ke bagian biro akademik ya, sehingga data itu bisa dilihat di bagian akademik sebagai pelaporan gitu. Nah, selain itu juga nilai abjad ini belum bisa dilihat oleh mahasiswa sebelum simpan permanen ini ya, seperti itu. Coba kita cek ini nilainya di penilaian seperti apa. Kita lihat lagi di kelas kuliah aktif, kemudian di sini kita lihat di jurnal. Nah, oke, jurnal, absensi, oke, nilai. Nah, di sini sudah masuk ini ya. Jadi walaupun tadi tidak disimpan dengan menekan tombol save atau simpan permanen, itu data itu sudah masuk. Dan ini berlaku untuk setiap mahasiswa. Nanti setiap mahasiswa diinputkan datanya langsung otomatis tersimpan dengan nilai yang langsung kelihatan seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah nanti menghitung lagi di Excel kemudian dimasukkan satu-satu, tidak seperti itu. Karena nanti ada fitur ini akan memudahkan kita dalam menghitung nilai akhir otomatis berdasarkan apa? Berdasarkan persentase yang sudah ditetapkan tadi ya sebelumnya di video saya sebelumnya. Oke, oke sedikit ada informasi bahwa nanti untuk jurnal absensi nilai ya ini sudah tidak perlu ditandatangani secara tanda tangan basah ya karena apa? Di sini sudah ada ini ya. Jadi tanda tangan barcode seperti ini ya, tandangan barcode dan ini bukan sekedar tempel tapi ini bisa divalidasi. Bapak Ibu bisa mencoba untuk scan ini, nah, nanti bisa dilihat sendiri ya, bisa dilihat sendiri seperti apa yang dimaksud dengan validasi seperti itu ya. Jadi ini otomatis ya, nggak usah ditempel seperti itu. Nah kemudian untuk ini Kaprodi ini juga nanti akan dibuatkan seperti ini. Jadi Kaprodi nanti untuk memberikan tanda tangan dengan menggunakan tanda tangan digital seperti ini, nanti tidak usah ditempel, tetapi cukup diklik untuk
membubuhkan ada pengaturan untuk membubuhkan tanda tangan ya seperti itu. Jadi otomatis akan ditampilkan di sini. Oke, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi ini ya terkait dengan input nilai ini sudah cukup jelas. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri di akunnya masing-masing ya. Kemudian kalau misalkan menemukan sesuatu yang kurang pas atau mungkin ada masukan, silahkan dituliskan di komentar atau mungkin menghubungi admin sebagai bahan untuk menyempurnakan dari sistem yang sudah ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.